Halo semua, saya Jenam Ardila dari AKP 4B. Di video kali ini saya akan membahas tentang deposito dan akuntansi kredit. Mari menyaksikan. Itu deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Saat kita ke bank ingin menabung, umumnya ada 3 pilihan yang ditawarkan. Pertama, nabung, kedua, giro, ketiga, deposito. Perbedaan tabungan dengan deposito. Perbedaan pertama, setoran minimal. Setoran minimal adalah setoran minimal jika membuka tabungan. Setoran minimal yang bisa kamu lakukan mulai dari 50.000. Sedangkan deposito sekitar 8 juta sampai 10 juta. Perbedaan kedua, jangka waktu penarikan. Pada tabungan, kamu dapat mengambil tabunganmu kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan deposito, kamu baru dapat mengambil uang pada waktu-waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya jangka waktu yang diberikan mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Yang ketiga, fleksibilitas. Kamu dapat dengan mudah mengambil tabungan dengan ATM dimanapun dan kapanpun. Berbeda dengan deposito, selain harus mengambil di tempat tertentu, waktu tertentu, kamu juga harus melakukan pengambilan di bank tempatmu menyimpan deposito. Yang keempat, tingkat bunga. Deposito memiliki tingkat bunga suku yang lebih tinggi dibanding dengan tabungan. Menawarkan suku bunga antara 5 sampai 6,5% per tahun. Suku bunga yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Berbeda dengan tabungan yang memiliki tingkat bunga sekitar 1 sampai 2%. Besar bunga pada tabungan kamu tergantung pada jumlah nominal tabungan kamu yang ada di bank tersebut. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Tabungan biasanya digunakan untuk perencanaan jangka pendek dan menaruh uang yang dipakai sehari-hari. Berbeda dengan deposito yang lazim digunakan untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Pasalnya, deposito merupakan salah satu produk investasi paling aman, seperti yang disampaikan sebelumnya. Terakhir, pencatatan. Jika kamu membuka tabungan, biasanya pihak bank akan memberikan buku tabungan dan kartu ATM yang menggunakan nomor. Sementara kalau kamu buka deposito, yang akan diberikan adalah bilet deposito sebagai bahwa bukti kamu memiliki dana yang didepositokan. Keuntungan deposito. Pertama, keamanan uang terjamin. Dengan Anda membuka rekening deposito, maka Anda akan menyimpan uang Anda di bank. Karena uang sudah disimpan di bank, maka keamanan akan uang kita juga terjamin. Berbeda dengan kita menyimpan uang di rumah, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi tindak kriminalitas. Kedua, risiko sangat kecil. Jika Anda tidak suka dengan risiko, maka deposit ini adalah pilihan yang tepat. Karena jika gunakan uang kita sebagai modal usaha, bisa saja kita mengalami kerugian. Namun dengan deposito ini, risiko yang diperoleh cukup rendah atau bahkan tidak sama sekali. Ketiga, akses bunga mudah. Bunga dari deposito dapat kita akses secara mudah. Hasil bunga dari deposito dapat kita cairkan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Selain dicairkan secara tunai, bunga bisa ditransfer atau disetorkan ke rekening kita. Terakhir, salah satu investasi yang menguntungkan. Investasi uang yang paling menguntungkan adalah dengan deposito, karena kita tidak takut mengalami kerugian. Segala kerugian akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berbeda jika Anda ingin berinvestasi di bisnis atau saham.
Anda akan berpotensi menghasilkan kerugian yang besar. Kelemahan deposito. Pertama, keuntungan kecil. Laba yang didapat dari deposito ini kadang tak sebanding dengan uang yang kita depositkan. Kedua, ikut terkena inflasi. Hal ini disebabkan karena harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, sehingga ketika deposit hari 100 juta, maka nilai uang 100 juta pada 2 tahun yang akan datang tidak akan sama dengan sekarang. Ini yang menjadi kelemahan ketika ingin melakukan deposito. Ketiga, dikenai biaya pajak. Deposito ini termasuk dalam pajak penghasilan PPh, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Biaya pajak PPh ini lumayan besar, yaitu 20%, sehingga kita yang mendapatkan bunga tidak begitu besar akan dipotong untuk membayar pajak juga. Adanya biaya penalti. Selain pajak, ada juga yang namanya biaya penalti. Biaya penalti ini dikenakan jika kita menarik deposit kita belum tanggal jatuh tempo. Terakhir, nilai investasi tidak berubah. Ketika kita memutuskan untuk mendepositkan uang, maka kita tidak ada cara apapun yang bisa meningkatkan nilai dari investasi kita. Hal ini disebabkan karena kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Jadi kita tidak bisa menargetkan adanya tambahan dana untuk berinvestasi selain dari bunga yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kita akan beralih ke akuntansi keliling. Akuntansi keliling adalah sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Sistem clearing. Pertama, ada sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan beli saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kedua, ada sistem semi-otomatis. Sistem semi-otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dalam pembuatan bilik saldo clearing dilakukan secara otomatis. Ketiga, sistem otomatis. Sistem otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan pembuatan bilik saldo clearing dalam pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Dan yang terakhir, sistem clearing elektronik adalah penyelenggara clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilik saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Bank peserta clearing ada dua. Yang pertama, bank peserta langsung dan bank peserta tidak langsung. Bank peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Selanjutnya, bank peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Selanjutnya, warkat clearing. Pertama, ada cek. Warkat cek adalah cek bagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Lalu ada biliet giro. Warkat biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan buku sejumlah dana
dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk bilet giro Bank Indonesia. Ketiga, wasel bank untuk transfer atau WBUT. Wasel bank untuk transfer adalah wasel sebagai diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Keempat, surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Kelima, nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Terakhir, nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.